Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfia. Saya dari kelas 643B25 dengan NIM 6424599. Di sini saya akan menjelaskan metode anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung untuk mobil Daihatsu Sigra. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk anggaran produksinya. Nah, di sini ada bulannya itu kayak biasa dari Januari sampai Desember. Nah, di sini untuk rencana penjualan diisi dari data forecasting yang awal. Kenapa bisa segini? Ini forecasting 2026 dibagi 12 bulan. Jadi mendapatkan hasil segini. Dan untuk persediaan akhirnya itu di sini untuk estimasinya di 2200. Dan di sini ada kebutuhan unit. Untuk kebutuhan unitnya itu ada di total rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir hasilnya 53.053. Nah, untuk persediaan awal itu dari data penjualan tahun 2025 dibagi 12 mendapatkan hasil segini. Dan di sini untuk rencana produksinya itu dapat dari kebutuhan unit dikurang dengan persediaan awal mendapatkan hasil segini. Nah, di sini untuk pengalokasian itu dari mana? Ini dia didapat dari rencana produksi dibagi 12, jadi 4182, dan ini di bagian bawahnya untuk pembulatan dari 4182 ini jadi 4000. Dan di sini kekurangannya itu dari mana? Kekurangannya itu ada di 4000 dikali 12, 4000 dikali 12, terus juga yang ini selisihnya itu dari rencana produksi dikurang sama kekurangan. Dan ini di bagian bawahnya dari mana? Dari selisih ini dibagi 6. Dan ini rencana produksi diisi dari mana? Diisi dari pengalokasian pembulatan ditambah dengan selisih pembulatannya. Dia mendapatkan hasil segini. Dan seperti biasa di bagian bawahnya ini hasil dari sum atas sampai bawah. Nah, untuk tabel berikutnya, tabel yang kedua sama, bulannya itu dari Januari sampai dengan Desember. Dan untuk rencana penjualannya diisi kayak tabel yang pertama, tabel yang atas. Dan di sini ada rencana produksi. Rencana produksi ini diisi dari tabel rencana produksi yang atas juga. Untuk persediaan awalnya, aku isi dari tabel persediaan awal yang atas 2871. Dan di sini total itu hasil dari persediaan awal ditambah dengan rencana produksi. Dan di sini persediaan akhir itu hasil dari total dikurang dengan rencana penjualan. Nah, untuk persediaan awal yang kolom kedua, itu diambil dari persediaan akhir yang kolom pertama ini. Nah, begitupun seterusnya sampai bawah. Nah, dan seperti biasa di bagian bawahnya ini, hasil dari sum yang di atas. Ini dia untuk anggaran produksinya.
Nah, di sini kita lanjut ke anggaran tenaga kerja langsung. Untuk yang ini, di sini kita nentuin jam kerja per bulannya dulu. Untuk jam kerja per harinya di sini diisi angka 8 karena di dalam satu hari itu biasanya 8 jam kerja. Dan untuk jam kerja per minggunya itu 5 karena di satu minggu itu biasanya 5 hari kerja. Terus minggu dalam satu tahunnya itu di angka 52. Dan ini total jam kerja dalam satu tahunnya ada di 2080. Itu dari jam kerja per hari dikalikan dengan jam kerja per minggu dan dikalikan dalam minggu dalam satu tahun. Nah, untuk rata-rata jam kerja per bulannya itu di 173 dapat dari mana? Dari total jam kerja dalam satu tahun dibagi dengan 12 bulan. Nah, sekarang kita ke tabel yang satunya. Nah, di sini ada bulan-bulan itu diisi kayak biasa dari Januari sampai Desembernya. Terus di sini ada produksi unit. Ini diisi dari data sebelumnya yang anggaran produksi. Nah, dan di sini jam kerja per unit, jam kerja per unitnya itu diisi angka 8 karena biasanya rata-rata jam kerja per harinya itu di 8 jam. Terus ini total jam kerja. Untuk total jam kerjanya itu ini diisi dari produksi unit dikalikan dengan jam kerja per unit kayak gitu. Nah, untuk UMR-nya itu karena pabriknya Daihatsu Sigra ada di Karawang, jadi kita mengikuti UMR Karawang 2026-nya di 5.886.853-nya. Dan di sini jam kerja per bulan, jam kerja per bulannya itu ada di 173 tadi. Upah per jamnya ini dari mana? Dari UMR Karawang dibagi dengan jam kerja per bulan. Mendapatkan hasil 34.028 peraknya. Dan di sini ada biaya tenaga kerja langsungnya. Biaya tenaga kerja langsung ini hasil dari UMR Karawang dikalikan dengan upah per jam. Dia mendapatkan hasil segini. Lalu di bawahnya seperti biasa kita sum dari atas sampai bawah ini dia mendapatkan hasil segini. Nah, jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk produksi dalam satu bulan yaitu total jam kerja dibagi rata-rata jam kerja per bulan. Dia mendapatkan hasil di 202. Jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan produksi dalam satu bulan itu ada di 202 orang.